Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya hari ini? Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, sehat semua ya hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kegiatan hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa dulu supaya kegiatan hari ini bisa diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan. Oke, kalau begitu saya minta tolong dengan Mbak Nur, mungkin bisa dipimpin untuk teman-temannya berdoa. Mbak Nur, silakan. Baiklah, teman-teman semua, marilah kita untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Nur ya sudah memimpin berdoa. Nah, langsung saja ya hari ini Ibu absen dulu. Esti ada Esti? Ada, Bu. Esti ada, ya. Ani ada ya? Ada, Bu. Alhamdulillah, berarti di kelas 9 ini siswanya hari ini nihil atau berangkat semua ya. Baik, Ibu lanjutkan. Untuk kegiatan hari ini, nanti materi yang akan saya sampaikan, saya harapkan setelah materi ini nanti kalian bisa tahu apa yang harus kalian lakukan atau apa yang harus kalian kerjakan setelah Ibu memberikan layanan. Nah, seperti itu. Bagaimana ini sudah siap untuk menerima materi hari ini? Siap, Bu. Insyaallah, Bu. Siap, Bu. Oke, kalau begitu kita coba peregangan dulu saja ya. Kita coba peregangan, silahkan tangannya diangkat dua-duanya, digerakkan biar tidak tegang ya. Seperti itu, mungkin kita bisa sedikit gerakan kepalanya ke kiri, terus kemudian dipatahkan ke kanan, ya seperti itu. Ya, seperti itu biar kita rileks ya, terus kemudian kita juga tidak tegang karena capek duduk terus dari tadi ya, seperti itu. Nah, baik anak-anak langsung saja ya, seperti itu. Ini Ibu perlihatkan dulu sesuatu. Oke, sudah terlihatkah gambarnya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, iya, maaf. Oh, saya share screen. Sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Coba gambar apakah yang kalian lihat di gambar yang pertama ini? Ini gambar yang pakai topi putih dan Anak merah. SD. Kira-kira Anak gambar SD. apa? Anak SD, Bu. Ya, betul sekali Wira. Terus kemudian yang bawahnya, kira-kira ini gambar apa yang Ibu tunjuk? Anak SMP. Ya, betul sekali Reni dan teman-teman yang lain. Nah, kira-kira dari gambar yang sudah Ibu tunjukkan ini, selanjutnya setelah SD dan SMP, kira-kira nantinya gambar apa ya yang akan keluar? Baju SMA, Ibu. Iya, betul sekali Reni. Nah, dari gambar yang Ibu sampaikan ini, Ibu perlihatkan. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan kelas 9? Ada yang bisa bantu saya? Pilihan sekolah, Bu, mau melanjutkan kemana? Iya, baik. Bagus sekali Reni jawabannya. Betul sekali. Nah, tentang pilihan sekolah mau ke mana, SMA ataupun akan ke SMK. Nah, seperti itu ya. Nah, kali ini ya sesuai dengan tadi di awal sudah Ibu beri pengantar untuk gambar, materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang pemilihan sekolah lanjutan, mau ke SMA ataukah ke SMK. Nah, seperti itu ya. Ibu langsung saja. Kemudian apakah kalian sudah tahu kira-kira apa yang ada di SMA atau apa yang ada di SMK untuk bidang belajarnya?
Mungkin Esti bisa membantu saya memberikan jawaban? Iya Bu, kalau SMA itu lebih ini Bu ke IPA atau mungkin ke bahasa Indonesia atau mungkin ke IPS jurusannya. Kalau SMK lebih ke kejuruan atau keterampilan Bu, seperti Ya. itu. Oke, baik, bagus sekali. Terima kasih Esti untuk jawabannya. Betul sekali seperti apa yang sudah disampaikan Esti. Dan ini nanti yang akan kita bahas dalam kegiatan layanan hari ini. Nah, untuk itu ya, di sini kalian bisa melihat, kelihatan ya, untuk poin-poin yang Ibu tampilkan. Di sini ada SMP. SMP itu adalah jenjang kita sekarang. Kemudian SMA dan juga SMK. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kira-kira sudah pernah ada pengalaman enggak? Mungkin punya kakak atau punya saudara yang kemarin ketika 2 tahun yang lalu mungkin sebelum COVID mengantarkan atau ikut orang tua untuk mendaftar, adakah? Saya pernah Bu. Ikut membantu? Ya, silahkan. Ya Wira? pernah ikut sama kakak orang tua mendaftar di perguruan tinggi sih Bu. Oh, di perguruan tinggi, ya hampir sama Iya. ya, seperti itu ya pengalamannya. Kira-kira di sana bagaimana Wira? Untuk mungkin suasananya atau mungkin administrasi dari pengalaman Wira sendiri yang Wira tahu dari. Kalau suasana sih banyak orang Bu. Kalau apa tadi Bu? Administrasi ya enggak tahu Bu, karena bukan saya yang daftar ya. Ya, paling tidak sudah pernah ada pengalaman di situ ya, mengantarkan, tahu rasanya mungkin di sana ketika sebelum ada pandemi keramaiannya seperti apa, mungkin seperti itu ya. Ya, itu dari pengalaman. Terus kemudian memang sangat penting sekali ya, sedikit saya menyampaikan, antara pemilihan nanti kalian mau memilih ke SMA atau SMK itu memang sangat-sangat harus dipertimbangkan dari sekarang. Karena apa? Nantinya tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi akan lanjut ke jenjang yang selanjutnya. Kalau mungkin di SMA, kalian juga harus tahu kira-kira nanti kalau misal kalian memilih di SMA ya, untuk di SMA sendiri, kemudian nah ini saya lanjutkan. Untuk di SMA sendiri, itu untuk bidang ilmunya itu ada 3, seperti yang kalian lihat. Mungkin Ani bisa dibacakan ini untuk SMA, kira-kira nanti untuk bidangnya apa saja? Matematika dan ilmu alam atau IPA, kelompok ilmu sosial atau IPS, kelompok ilmu bahasa dan budaya atau bahasa, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Ani. Itu tadi yang sudah dibacakan oleh Ani untuk yang SMA. Mungkin kalau SMK bisa saya minta tolong untuk Fitri, mungkin bisa membacakan kira-kira kalau untuk SMK bidang peminatannya apa saja? Halo, adakah? Suara saya terdengar? Dengar Bu. Enggak. Oke, kalau gitu saya minta tolong Esti saja. Esti minta tolong SMK dibacakan Esti. Mbak Esti, mohon maaf. Ya, SMK itu ada teknologi dan rekayasa, bisnis dan manajemen, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, agrobisnis dan agroteknologi, seni dan kerajinan, pariwisata, perikanan dan kelautan. Seperti itu, Baik. Bu. Ya, terima kasih Mbak Esti sudah dibantu membacakan. Untuk seperti tadi yang sudah saya sampaikan, di sini saya hanya akan jelaskan garis besarnya dulu. Nanti kalau untuk pertemuan yang selanjutnya baru akan kita dalami lagi mungkin tentang SMK, untuk teknologi, bisnis itu untuk bidang di dalamnya apa saja, kemudian prospek pekerjaannya. Lebih saya sampaikan tentang bagaimana nanti ketika kalian memilih SMA, bidang apa saja yang ada di sana, dan ketika kalian memantapkan pilihan di SMK, bidang-bidang apa saja di sana yang mungkin sesuai dengan kemampuan kalian yang akan kalian pilih, ya, seperti itu. Nah,
Kemudian saya lanjutkan lagi ya untuk tujuannya sendiri. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di sini, untuk tujuan sekolah lanjutan SMA itu adalah meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan jenjang pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Jadi intinya kalau SMA itu hanya sebatas kegiatan yang kita lakukan itu tidak ada prakteknya, ya lebih banyak ke teori. Seperti kita menerima mata pelajaran sama seperti ketika di SMP. Tetapi ketika di SMK, seperti yang kalian lihat, garis besarnya adalah kalian dipersiapkan diri untuk memasuki lapangan pekerjaan, kemudian lebih ke pengembangan diri, seperti itu, terus kemudian menyiapkan tamatan yang memang kalian dituntut untuk produktif, adaptif, serta kreatif di lingkungan masyarakat. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian sebelum saya lanjutkan lagi, kira-kira saya mau menanyakan dulu, apakah perasaan kalian setelah kalian kelas 9 ini, kira-kira perasaannya bagaimana? Apakah deg-degan? Ataukah kalian bingung mau menentukan sekolahnya di SMA atau SMK? Ataukah ada yang masih belum ada gambaran mau melanjutkan ke SMA atau SMK? Mungkin ada yang bisa bantu saya di sini? Bantu menjawab mungkin? Saya Bu. Ya, silahkan Ani. Bu, saya bingung Bu. Saya mau masuk kemana ya Bu ya? Yang lebih tepat SMK atau SMA ya Bu ya? Saya senangnya sih belum tahu Bu. Soalnya senangnya suka berubah-ubah. Jadi bagusnya masuk kemana Bu? Ya, terima kasih Mbak Ani untuk pertanyaannya. Untuk itu kita lihat dulu hari ini untuk penjelasan Ibu dulu ya. Saya jelaskan untuk SMA dan SMK. Nanti setelah dari apa yang saya jelaskan ini mungkin bisa jadi gambaran dan masukan Ani. Ani kira-kira mantapnya mau di mana? Kalau Ani merasa kok ternyata lebih senang di keterampilan, misalkan Ani ataupun mungkin Ani senang kutak-kutik itu, lah mungkin di situ kan Ani sudah punya potensi, Ani sudah punya bakat. Lah selanjutnya Ani tinggal hanya mencari informasi-informasi yang sesuai dengan keterampilan yang Ani miliki, seperti itu. Mungkin cari SMK yang sesuai dengan yang Ani miliki, keterampilan atau bakat yang dimiliki, seperti itu. Tetapi tetap harus yang namanya mengkomunikasikan dengan orang tua dulu, seperti itu ya. Mungkin itu. Terus kemudian saya lanjutkan lagi ya untuk yang selanjutnya. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk persyaratan ya. Untuk persyaratan masuk sekolah lanjutan SMA. Yang pertama, kenapa Mbak Nur? Ada nggak? Saya lanjutkan lagi ya. Ya, kalau untuk bagaimana nih? Nur suka ribut. Ya. Iya, Nur diam. Ibu. Terima kasih. Ya. Oke, Ibu lanjutkan untuk persyaratan masuk di SMA seperti yang kalian lihat di sini. Yang pertama berminat dulu, kemudian harus disetujui orang tua, itu pasti, karena nantinya yang membiayai sekolah itu kan juga pasti orang tua. Jadi ada komunikasi dulu di situ, ya. Terus kemudian memenuhi persyaratan akademik, salah satunya nilai ujian nasional atau sekarang ujian telah ya. Terus kemudian lulus tes kalau memang di sekolah tersebut memang ada, tetapi kalau untuk kondisi sekarang kita lebih ke zonasi dan nilai, seperti itu. Kemudian disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan akan ke perguruan tinggi. Dan kalian harus memang benar-benar memahami betul sekolah yang kalian pilih, lokasinya itu di mana, lingkungannya bagaimana, transportasinya, mungkin seperti itu. Ya. Terus kemudian untuk persyaratan ya masuk ke SMK. Nah, seperti tadi ya, seperti tadi yang sudah ditanyakan Ani, itu pertanyaannya sangat baik sekali ya. Kalau kalian ingin masuk ke SMK, kalian harus yang pasti kalian harus tahu potensi kalian dulu.
kira-kira apa ya, saya punya keunggulan apa ya, keterampilan apa, seperti itu. Kemudian komunikasikan dengan orang tua. Lalu setelah itu kalian pertimbangkan masalah nilai. Terus kemudian kalau di SMK itu biasanya tetap ada yang namanya tes di sekolah tersebut. Baik itu tes kesehatan, kemudian nanti juga akan ada tes wawancara. Nah, kalau saran saya di sini, alangkah lebih baiknya kalau memang kalian berminat dari sekarang untuk masuk ke SMK, carilah referensi sekolah SMK yang sesuai dengan kemampuan atau potensi yang kalian miliki, seperti itu. Jadi supaya nanti ketika waktunya sudah mendekati kalian lulus, kalian tidak bingung mau cari-cari sekolah mana, masih bingung menentukan kira-kira saya itu kemampuannya di mana ya, kira-kira saya itu bisanya di mana ya. Nah, mungkin seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan ya. Terus kemudian memang sangat penting sekali ya ketika kita ingin mempersiapkan diri ke jenjang selanjutnya. Nah, seperti itu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan ini, kira-kira rencana kalian setelah mendapatkan layanan yang Ibu berikan ini apa? Ada rencana apa setelah ini? Apakah kalian mau tanya-tanya ke tetangga dulu, atau mungkin tanya saudara tentang SMA atau SMK, ataupun mungkin tanya ke orang tua dulu, atau mungkin ada yang ingin memberikan pendapat? Boleh, silahkan. Mungkin Tanya Emma, orang tua dulu. bagaimana Mbak Emma? Iya, Bu. Ya, oh iya Mbak Kira ya mau menanyakan ke orang tua dulu ya. Baik. Oke. Terus kemudian mungkin Mbak Emma? Baik, Bu. Bagaimana Mbak Emma? Mungkin sama juga kayak Wira, saya akan tanyakan dulu pendapat orang tua saya, karena biar bagaimanapun orang tua yang masih membiayakan kita untuk bersekolah. Kemudian saya akan meyakini diri saya untuk memilih salah satu, mau melanjut ke SMA atau ke SMK. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Emma untuk jawabannya, jawaban yang baik sekali. Ya, saya rasa untuk anak-anak semua juga sama ya, seperti itu ya. Mulai dari sekarang harus cari sasaran atau harus direncanakan dengan sebaik mungkin, supaya juga nantinya kalian tidak terlalu mepet ya untuk mencari-cari sekolah, dan mungkin di akhir mendapatkan sekolah yang tidak sesuai harapan karena tidak dipersiapkan secara matang. Mungkin itu dulu dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Ada yang masih belum paham? Silahkan. Cukup, Bu, saya cukup paham. Oke, ya terima kasih Esti. Begitu saja ya, karena ini waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11 dan waktunya juga akan segera diakhiri. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan ini, adakah yang bisa membantu saya menyimpulkan materi pemilihan SMA dan SMK ini? Boleh, silahkan. Bisa juga. Mungkin coba saya minta tolong. Oh iya, silahkan Mbak. Ya, jadi ketika kita memilih jurusan SMA atau SMK, kita memperhatikan beberapa hal, termasuk kemampuan kita. Selain kita melihat kemampuan kita juga harus bisa berkoordinasi atau mungkin bertanya kepada guru atau mungkin sama orang tua, seperti itu, Bu, biar tidak terjadi kesalahan ketika nanti memilih jurusan mau ke SMA atau ke SMK. Terima kasih. Oke, baik sekali untuk jawabannya Mbak Esti ya. Ya, seperti itu. Nah, memang sangat penting sekali kita merencanakan karena itu nantinya juga akan berhubungan dengan masa depan. Nah, intinya kita harus tetap semangat ya, apapun yang terjadi. Ketika kita merasa kecewa atau sepertinya saya tidak mampu ini, yakinkan diri kalian kalau memang kalian itu bisa, kan diri kalian kalau memang kalian itu akan mampu dan diterima di sekolah sesuai dengan apa yang menjadi rencana kalian. Nah, seperti itu ya. Nah, baik, untuk kegiatan yang selanjutnya nanti untuk
pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan bahas tentang sekolah lanjutan atau yang SMK. Nanti kita akan bahas di situ untuk bidangnya, kemudian untuk prospek kerjaannya. Jadi kalian juga akan mendapatkan gambaran kalau di SMK itu ternyata jurusannya apa ya, terus kemudian bidangnya apa saja, seperti itu. Nah, baik, mohon maaf ini sebelum saya akhiri, satu lagi sebelum saya lupa, nanti untuk LKPD dan juga untuk evaluasi hasilnya akan Ibu kirimkan di WA grup kalian masing-masing. Jadi setelah layanan ini saya minta tolong silahkan itu nanti linknya itu kalian klik, kalian isi sebelum saya tunggu sebelum jam 2 siang ini. Mungkin itu saja dari Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat ya anak-anakku semua. Yakin kalian pasti lulus, yakin kalian pasti sukses. Ya, seperti itu. Karena di awal tadi kita awali dengan berdoa, jadi untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita akhiri dengan doa juga. Mungkin ada yang bisa membantu saya, silakan. Saya Bu. Ya, silakan Ani. Baiklah teman-teman, untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa di dalam hati, kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih Ani, terima kasih semua anak-anakku. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.